Bayi alhamdulillah sudah masuk 9 bulan usia dan sekarang sudah mulai belajar buat jalan. Ya, jadi sekarang mulai merangkak, terus kita latih dia supaya berdirinya lebih seimbang. Memang nggak lepas dari konsultasi sama dokter juga kan, tumbuh kembangnya dan sebagainya. Kemudian dia mulai ngomong nih sekarang nih, satu dua kata udah bisa. Terus sudah bisa misalnya kita tanya fotonya Lia yang mana, terus dia tunjuk fotonya. Terus ayah mana, ayah, dia tunjuk ayahnya gitu. Jadi respon-respon itu sudah mulai sekarang dan dia mulai tahu nih, oh ini abangnya, nih Rendra. Saya tanya Rendra mana, ditunjuk gitu. Jadi sekarang sampai di fase itulah, alhamdulillah. Kan untuk sebelumnya kan mengurus anak keduanya laki-laki. Betul. Yang sekarang bedanya perempuan mungkin treatmentnya seperti apa mungkin kalau gitu? Kalau sekarang karena usia masih bayi ya, jadi treatment sih masih sama seperti abang-abangnya di usia dia masih bayi juga. Tapi nanti saat dia sudah mulai besar, sudah mulai misalnya masuk usia SD gitu ya, maka treatmentnya akan jauh berbeda itu. Karena mungkin nanti pendekatan lebih kepada ibunya. Kemudian tentu kalau kita belajar parenting kan memang pendekatan ke anak laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki mungkin kita bangun fisiknya, kemudian bangun leadership dan sebagainya. Tapi perempuan ada sisi kelembutannya. Maka di situ butuhnya istri dan ibu yang dia lihat sosoknya gitu. Dan mungkin kalau anak cewek mungkin kalau terutama orang tua mungkin kekhawatirannya lebih khawatir terus dapat lebih besar lah istilahnya. Sebenarnya anak laki-laki dan perempuan tingkat kekhawatiran itu menurut saya cukup sama-sama harus diperhatikan ya, dari pergaulan, dari mulai dampak media sosial misalnya, apalagi sekarang kita melihat misalnya screen time-nya dia aja kita batasin sekarang. Kemudian pergaulan dengan teman-temannya kita tahu siapa aja teman-temannya gitu, karena era sekarang ini semua hal itu cepat ditangkap sama anak-anak. Era informasi yang sangat terbuka, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya memang orang tua harus benar-benar nggak boleh lepas tangan begitu aja. Memang harus diawasi sekali. Mau laki-laki mau perempuan menurut saya sama ya. Jadi walaupun dengan treatment berbeda, tapi pengawasan, kemudian perhatian kita, antisipasi itu harus sama. Untuk respon kakaknya sudah apa mungkin kan kalau kakaknya sebelumnya agak biasanya cemburu nggak gitu karena kedua orang ini lebih perhatian ke adik-adiknya atau kita respon kakak? Kalau cemburu sih alhamdulillah enggak ya. Kita memang dari awal waktu Ica hamil pun kita sudah kasih pengertian ke abang-abangnya nih. Pada saat sudah lahir, kita berusaha untuk bisa membagi waktu dengan baik. Misalnya kalau Ica memang sampai sekarang mungkin 70% waktunya dengan Lia nih ya. Karena masih menyusui, kasih makan segala macam. Nah akhirnya si abang-abangnya main sama saya, main bola. Jadi saya berusaha bisa menghabiskan waktu berbagi sama mereka. Jadi si abang-abang ini nggak merasa, oh orang tuanya semua perhatian buat yang kecil nih gitu. Enggak, jadi kadang malah kalau Ica memang lagi berdua sama Lia waktunya lebih banyak gitu ya. Nah abang-abang yang saya ajak jalan-jalan bertiga. Jadi pernah kita ke Malaysia, waktu itu kita jalan-jalan ke KL, kemudian cuma kita aja nih gitu ya. Tapi saya ajak ibu saya sih memang, tapi lebih kepada Ica nggak ikut. Ini anak-anak semua saya handle, yang bertiga ini justru saya mulai menanamkan di situ, mulai mandiri dan kemudian dia belajar sendiri melihat banyak hal lah gitu ya, yang saya kasih contoh sama dia gitu. Tapi kalau ibu sendiri anak udah belajar ngomong tadi terus Mm-mm. kalau untuk bisa jalan itu maksudnya ngajarnya seperti apa? Ya, kan kita dibimbing sama dokter juga, dokter tumbuh kembang ya. Jadi kan setiap berapa bulan sekali kita datang ke dokter, melihat tumbuh kembangnya seperti apa dan sebagainya. Jadi kan ada fase di mana bulan kesekian, maka milestone yang harus dia capai ini gitu. Nah, kalau di masa Lia ini sekarang dia udah eh, kita biasakan untuk bisa merangkak dan mulai berdiri dengan tegak gitu. Baru di fase yang berikutnya nanti dia mulai melangkah satu-satu. Nah ini yang sekarang lagi coba kita latih. Latih bagaimana? Jadi dalam satu hari ada sekian jam itu kita alokasikan buat dia latihan gitu. Misalnya siang habis makan siang nih,
dia istirahat sebentar, kalau dia nggak ngantuk, nah kita latihan tuh. Diri, kemudian kita ajak main-main, tapi sambil dia merangkak, misalnya kita kasih playmat di lantai, tadi merangkak kita kasih mainan dan sebagainya. Jadi kita kasih jadwal waktu dia latihan, supaya nanti pada saat di usia-usia tertentu tuh dia milestone-nya bisa dicapai terus gitu. Berarti bisa dikatakan untuk gurunya sendiri dari orang tuanya sendiri kan biasanya kan ada Oh iya, gurunya langsung kita sendiri sih, terutama Ica ya. Jadi Ica udah punya jadwal tuh, jam berapa makan, jam berapa latihan, jam berapa dia tidur, jam berapa nanti misalnya jadwal ke dokter kapan dan sebagainya itu Ica yang ngatur semua. berarti apalagi kan menghadapi Ramadan mungkin Mm-mm. untuk Ramadan sendiri mungkin lebih banyak kegiatan di rumah bareng anak-anak setelah itu atau sudah Untuk Ramadan ada kerjaan masih tetap jalan sih sebenarnya ya, kerjaan masih jalan. Ya saya coba mengatur waktu lah. Ya insya Allah mudah-mudahan tetap bisa berjalan baik, kerjaan lancar, tapi anak-anak di rumah juga bisa terhandle dengan baik. Kalau Ica mungkin lebih banyak di rumah, tapi ada beberapa nanti jadwal memang Ica juga ada kerjaan di bulan puasa, tapi kita coba untuk bisa handle sebaik mungkin. Kalau lokasi misalnya kayak syuting iklan gitu ya, Ica yang syuting sama saya, itu anak kita bawa biasanya yang ketiga, jadi kita siapin ruangan dan sebagainya, karena masih menyusui kan, dia nggak bisa terlalu jauh pisah sama Ica gitu. berarti kalau untuk yang syuting panjang enggak maksudnya enggak terlalu diambil atau ngambil dedikasi syuting. Jadi begini, treatmentnya adalah kalau memang ada syuting misalnya stripping panjang gitu ya, itu biasanya adalah kita entah kita sewa rumah dekat lokasi syuting, kan biasanya ada base camp tuh. Nah jarak nggak terlalu jauh, biasanya kita kontrak rumah. Itu yang pernah kita lakukan dulu. Atau memang di lokasi kita ada ya satu kamar lah buat anak, buat Ica bisa nyusui, ngasih makan dan sebagainya, supaya waktunya Ica sama anak nggak terlalu jauh terpisah gitu ya, karena dia masih menyusui kan mesti nempel terus sama Ica gitu. Audio Jungle.